Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar mengembangkan diri dengan bekerja sama. Pada dasarnya manusia tidak akan pernah mampu hidup sendiri tanpa kehadiran serta keterlibatan orang lain. Agar manusia bertumbuh dan berkembang sesuai dengan bakat dan kemampuannya, ia selalu membutuhkan kerjasama dengan orang lain. Coba sekarang kalian simak cerita bergambar ini. Aji, tolong bantu aku ya. Bantu apa sis? Ini aku ingin di sebelah kiri ini ada gambar kitab suci, tapi aku tidak bisa menggambar bagus. Tolong gambar ya. Gambarmu kan bagus. Oh, gambar kitab suci mudah itu sis. Sini aku yang menggambar, tapi tolong kamu yang membuat puisinya ya. Kamu kan pandai buat puisi. Wah Ji, kalau puisi itu Casey yang pandai. Dia malah pernah juara cipta puisi sekota loh. Kalau begitu kita minta tolong Casey aja. Ada apa ini? Kok sebut-sebut namaku? Begini Casey, kita kesulitan membuat puisi untuk mading kita. Tolong buatkan puisi dengan tema kitab suci sumber iman kita. Oh itu, baiklah. Sini saya buatkan puisinya. Lalu kamu buat apa sis? Kalau aku bagian menata dan mendesain mading ini supaya indah dan menarik untuk dibaca. Baiklah, mari kita kerjakan bersama sesuai kemampuan kita masing-masing. Pasti cepat selesai. Kita akan mendengarkan surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus bab 12 ayat 14 sampai 31. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, "Karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh." Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, "Karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh." Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, "Aku tidak membutuhkan engkau." Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, "Aku tidak membutuhkan engkau." Malahan justru anggota-anggota tubuh yang tampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat? Atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi,
Berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Baik, kita baru saja mendengarkan bacaan dari surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, dan tadi kita juga sudah menyimak cerita bergambar tentang kerjasama yang terjadi di dalam kelas. Sekarang kita akan mendengarkan cerita kekuatan sebuah kerjasama tim. Dua pria yang tinggal di pinggir sebuah hutan berniat untuk membangun rumah. Masing-masing bekerja seorang diri tanpa bantuan orang lain untuk membangun rumahnya. Hingga berbulan-bulan tidak ada satupun di antara mereka yang berhasil merampungkan rumah tersebut. Mereka hanya kuat mengangkut batu-batuan ke sungai kecil dan diletakkan begitu saja di pinggir hutan. Sebenarnya mereka membutuhkan batu yang lebih kuat sebagai fondasi rumah, tetapi tak ada satupun dari mereka yang kuat membawa batu besar tersebut. Setelah dua pria yang tak saling membantu tersebut hampir putus asa, datanglah seorang pemburu yang berteduh tak jauh dari tumpukan batu-batu sungai di pinggir hutan. "Hai kalian berdua," sapa pemburu itu pada dua pria. "Kenapa kalian mengumpulkan banyak batu di pinggir hutan?" Kedua pria yang selama berbulan-bulan tidak pernah saling menyapa tersebut menjelaskan bahwa masing-masing berniat membangun sebuah rumah. Nyatanya kemampuan mereka tak cukup untuk mengangkat batu-batu sungai yang cukup besar. Sang pemburu menggelengkan kepala prihatin, lalu mengatakan, "Kenapa kalian tidak saling bekerja sama? Percayalah, hal itu akan meringankan kerja kalian. Jika masing-masing dari kalian hanya mampu mengangkat batu sungai seberat 20 kilo, tetapi dengan kerjasama dari kalian berdua, kalian bisa mengangkat lebih dari 50 kilo. Kedua pria yang sama-sama membangun rumah saling berpandang. Ide tersebut tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Akhirnya kedua pria tersebut saling bekerja sama membangun dua rumah yang berbeda. Dan benar apa yang dikatakan oleh pemburu itu, mereka bisa mengangkat batu yang beratnya berkali-kali lipat kemampuan mereka. Dengan kerjasama yang baik dan kemampuan untuk saling mendengarkan ide masing-masing, kedua pria tersebut berhasil menyelesaikan pembangunan rumah kecil dalam kurun waktu kurang dari setahun. Sahabat, jangan remehkan kehebatan kerjasama tim. Dengan kemauan untuk saling mendengar, saling berbagi ide, dan dengan komando yang tepat, ada banyak hal yang bisa terselesaikan dengan kerjasama. Jadi, jangan menolak bila Anda terlibat dalam kerjasama yang melibatkan tim. Sebuah pekerjaan bisa terselesaikan dan Anda bisa belajar untuk menghadapi banyak ide dari kepala yang berbeda. Manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, karena manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial. Setiap orang selalu hidup, berada, dan bersama orang lain dengan lingkungan yang bermacam-macam. Bersama dengan orang lain, manusia bisa saling mempengaruhi, saling bertukar pengalaman, dan saling belajar. Dalam kisah anak-anak yang bekerja sama membuat mading, kita bisa belajar bahwa setiap orang diberi anugerah oleh Allah, kemampuan atau kelebihan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Ada yang bisa membuat puisi, ada yang bisa menggambar, dan ada yang bisa mempercantik mading. Akan tetapi dalam kebersamaan, perbedaan bakat dan kemampuan itu berkembang dan saling melengkapi, sehingga tercipta sesuatu yang indah dan bermanfaat. Kalian juga bisa menerapkan kerjasama di dalam kelas. Misalnya, piket bersama
Ada yang mengangkat kursi, ada yang menyapu, ada yang membersihkan kaca, ada yang mengepel lantai, ada yang membuang sampah. Kalau itu dikerjakan bersama-sama, pekerjaan cepat selesai dan hasilnya pasti menyenangkan. Dari kutipan kitab suci, Surat Paulus kepada jemaat di Korintus yang pertama, bab 12 ayat 14 sampai 31, kita bisa belajar dan memetik makna bahwa sejak awal mula manusia diciptakan oleh Allah untuk saling bekerja sama. Hal ini seperti yang digambarkan oleh Santo Paulus kepada jemaat di Korintus, yaitu bahwa kita ini adalah banyak anggota tetapi satu tubuh. Santo Paulus memberikan pesan bahwa setiap orang tidak akan bisa tumbuh dan berkembang sendiri-sendiri tanpa bekerja sama dengan yang lainnya. Dari kisah kekuatan sebuah kerjasama tim, kita bisa belajar bahwa dalam segala hal, manusia tidak bisa menyelesaikan tugas dan pekerjaannya tanpa bekerja sama dengan orang lain. Tidak ada orang yang mampu mendirikan rumahnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Agar manusia bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan bakat dan kemampuan yang dimiliki, manusia selalu membutuhkan kerjasama dengan orang lain. Dalam bekerja sama, dibutuhkan sikap-sikap sebagai berikut: rela berkorban, kejujuran atau saling percaya, setia, keterbukaan, menghargai perbedaan, dan lain-lain. Namun sebaliknya, kerjasama tidak bisa berlangsung dengan baik apabila ada sikap-sikap sebagai berikut: menganggap rendah orang lain, tidak saling percaya, kurang terbuka, egois atau mau menang sendiri, dan lain-lain. Baik, sekarang jawablah pertanyaan berikut. Apa manfaat bekerja sama? Sebutkan sikap-sikap yang dibutuhkan dalam bekerja sama. Sebutkan sikap-sikap yang dapat merusak kerjasama. Baik anak-anak, hari ini cukup dan kita tetap belajar dari rumah. Karena kita belum diperbolehkan untuk tatap muka, maka kita tetap belajar dari rumah, tetap menjaga kesehatan, tetap menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan, dan hidup sehat. Terima kasih. Tuhan memberkati.